Menyambut pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang, warga penyandang disabilitas Kota Jayapura meminta pelibatan pihaknya sebagai penyelenggara baik sebagai panitia pemilihan kecamatan PPK, panitia pemungutan suara PPS, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS. Permintaan ini berangkat dari pengalaman pemilu pada April 2024 lalu yang ditemukan belum aksesabel bagi penyandang disabilitas. Hal ini disampaikan dalam sosialisasi pendidikan pemilih kepada penyandang disabilitas pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua serta wali kota dan wakil wali kota Jayapura tahun 2024 yang diselenggarakan KPU Kota Jayapura Senin kemarin. Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas Papua, Robi Nyong mengatakan pada pemilu lalu penyandang disabilitas masih menemui berbagai tantangan dan hambatan dalam menyalurkan hak politiknya. Padahal dalam sosialisasi KPU sebelum pemilu, berbagai permintaan disampaikan untuk pemilu yang inklusif, yakni TPS yang aksesabel bagi orang-orang yang berkebutuhan khusus, termasuk penyandang disabilitas. Menurut Robi Nyong, minimnya pelibatan warga penyandang disabilitas menjadi salah satu penyebabnya. Pasalnya dengan melibatkan pihaknya, diharapkan penyelenggara memiliki perspektif pihak berkebutuhan khusus dan menyediakan pelayanan di TPS yang aksesabel. Kita berterima kasih kepada KPU sebagai penyelenggara yang telah melakukan sosialisasi terhadap kaum disabilitas. Ya, namun ada beberapa catatan. Kita berbicara dari sisi pengalaman dan timbun-timbun kemarin kami waktu pemantau itu ada beberapa menjadi catatan yang pertama adalah TPS akses, masih banyak TPS yang tidak akses. Ya, kendalanya apa? Kendalanya satu adalah para petugas TPS atau KPPS belum memahami TPS akses seperti apa. Ya, kita juga tidak bisa menyalahkan petugas KPPS, tetapi dari sosialisasi pihak KPU dan PPS sebagai perpanjangan tangan dari KPU, sosialisasi kepada petugas KPPS, mereka tidak mensosialisasikan tentang konteks TPS akses. Makanya kali ini dengan KPU yang baru kita dorong, kita memberikan masukan, kita juga bantu ikut terlibat di dalamnya supaya ke depan kita berharap supaya Kota Jayapura itu benar-benar inklusif untuk disabilitas. Perbaikan pelayanan pelaksana pemilu juga disampaikan oleh Oriel Kisya, salah satu penyandang disabilitas daksa di Kota Jayapura, yang juga melakukan pemantauan saat pemilu April lalu. Terkait pemilu kemarin yang berlangsung di Kota Jayapura, saya sebagai penyandang disabilitas melihat bahwa pelaksanaan pemilu untuk akses dan pelayanannya masih perlu lagi diperbaiki. Oriel yang akrab disapa Roy ini menemukan beberapa hal. Pertama, pelanggaran penggunaan surat undangan atas nama dirinya yang digunakan orang lain di TPS. Saya melihat temuan di lapangan, saya sendiri kemarin waktu pemilu 2024 itu, saya sebagai pemantau juga. Dan kebetulan hal yang terjadi temuan di lapangan itu saya sendiri yang merasakan. Yang mana saya tidak menerima undangan, kemudian pada waktu saya ke TPS, ada yang sudah coblos pakai undangan saya. Roy juga menemukan TPS yang memiliki pemilih dengan status penyandang disabilitas, namun penetapan lokasi TPS-nya tidak ramah bagi pengguna kursi roda. Ada beberapa teman penyandang disabilitas yang hadir di TPS tersebut. Untuk akses ke dalam itu, contohnya seperti teman-teman saya yang punya kursi, penyandang disabilitas kursi roda itu masih belum bisa akses ke dalam. Jalan-jalan yang itu yang terlalu nanjak, kemudian ada juga selokan. Nah, itu salah satu faktor. Terus kemudian TPS bagi teman-teman saya yang minta maaf ya, bocil ya, orang pendek, dia tidak bisa akses ke atas, baru tidak ada penyediaan akses, mungkin ditaruh kursi supaya bisa tinggi ke atas atau bagaimana, tidak ada. Roy juga mengaku menemukan praktek berbeda di TPS.
Meski KPU sudah mensosialisasi bahwa pemilih berkebutuhan khusus termasuk disabilitas akan didahulukan untuk memberikan hak suaranya. Karenanya Roy berharap warga penyandang disabilitas juga dilibatkan dalam kepanitiaan penyelenggaraan pilkada pada November mendatang. Terus kemudian kita ini masih antri seperti dengan pemilih non-disabilitas yang lain. Jadi tetap antrian ke bilik itu tidak dikhususkan. Kita tetap ikut antrian sama dengan non-disabilitas. Nah, terus yang saya mau sampaikan buat KPU, tolong untuk diperhatikan petugas-petugas TPS di lapangan itu agar mereka juga bisa lebih paham lagi bagaimana pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Dan kita juga berharap supaya KPU ini bisa melibatkan teman-teman yang artinya penyandang disabilitas, karena menurut saya teman-teman disabilitas itu yang lebih dekat dan lebih memahami sesama penyandang disabilitas.